Kali ini saya masih mengandalkan taste sama cita rasa, sama dalam arti porsi, juga keautentikan rasa itu. Jadi kalau mengenai tempat memang kurang instagramable atau gimana ya. Perkenalkan, nama saya Doni Hendarto. Aktivitas saya setiap hari ya berjualan mie ramen. Jadi waktu itu saya pernah bekerja di Jakarta, lupa saya tahunnya, di Hotel Pondok Indah, salah satu hotel di Jakarta Selatan. Kemudian saya merantau ke Bali, yaitu di hotel di kawasan Kuta. Nah, di sana karena ownernya pengen buka ramen shop, akhirnya saya buka di kawasan bypass Ngurah Rai Denpasar itu. Nah, terus saya putuskan karena saya waktu itu di Bali itu, singkat kata itu, kalau hari raya itu nggak pernah libur. Jadi, wah, kok kayaknya kerja itu melulu kayaknya. Nah, akhirnya saya, ya namanya semua orang itu lama-kelamaan tuh ya maunya mandiri gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk kembali ke Jogja, yaitu ke rumah bapak saya kan Jogja gitu. Akhirnya dari tahun sekitar April tahun 2007 itu saya buka ramen shop itu di Jalan Kaliurang KM 10,5 ya. Itu di Desa Gadingan, kawasan Ngaglik. Ya. Nah, di situ saya mengeklaim sebagai ramen pertama karena ramen ini kan sebenarnya jenisnya ramen shop itu harus benar-benar ya memang khusus mie itu. Jadi saya mengeklaim untuk di Jogja yang pertama karena saya lihat kalau saya pernah makan di restoran Jepang itu tuh ramen cuman comotan. Jadi di situ ada menu lain kayak sushi, sashimi. Jadi ramen bukan andalan sebenarnya. Nah, kemudian di situ kok saya rasa parkirannya kurang. Nah, saya akhirnya naik ke KM 11. Jadi cuma naik sedikit banget, nggak ada 400 meter itu. Di sebelah selatan BS Pedak itu kalau para pelanggan mungkin banyak yang sudah tahu. Nah, saya di situ kurang lebih 9 tahun di situ. Jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2000 berapa ya? 2020 ya. 2020 saya di situ. Nah, kehantem pandemi corona. Ya, terpaksa karyawan saya sendiri itu setelah corona itu kan masih 2 orang sebelumnya itu. Nah, mereka terus memutuskan untuk pulang gitu ya. Terus kok nggak balik, ya sudah ya, malah akhirnya penjualan ya gimana ya, turun. Ya alhamdulillah ini setelah corona saya mencoba ke rumah ini yang masih kerabat itu rumah saya sendiri di Purwomartani sana gitu. Ya, di sini ke rumah kerabat, kebetulan ya ini melambat laun, alhamdulillah ya mulai ada peningkatan karena para pelanggan sing lama itu Mas itu pada nanyain, terus pada nyari. Saya juga tadinya berpikir mau tak tutup kok eman-eman ya ini. Saya pakai nama Sapporo Ramen ini yaitu nama sebuah kota di Jepang Utara namanya Sapporo. Jadi di sana memang otentik daripada mie ramen ini dan ditambah dengan saran dari teman saya yang memang sudah bisa dibilang melanglang buana. Ya, terakhir dia di Amerika kemarin itu ya. Nah, itu memang kota Sapporo itu identik
dengan masakan mie ini. Nah, dari pengalaman saya untuk menu-menu yang paling disuka itu seperti ini. Ya, ini ada basic menunya soyu, itu yang paling disuka itu. Jadi kuah dengan kecap. Jadi kecap asin yang bekas masaknya, bukan bekas ya, sisa masaknya daging char siu itu. Nah, yang kedua miso. Miso itu fermentasi kedelai. Jadi taste-nya dia benar-benar pure Jepang banget ya, karena tauco itu di sana itu di Jepang itu kan seperti kayak sup wajib ya. Setiap makanan itu pasti ada miso itu. Terus kalau siu ini kuahnya clear aja, cuman kaldu plus garam, ya sedikit penyedap gitu. Nah, baru yang lain-lain ini tambahan ini. Nah, tambahan-tambahan. Ini ada jamur shiitake, ini ada chashu, mabu tofu, ada hiyashi cuka, ini mie dingin. Ya itu gomoku, ada seafoodnya. Nah, ini yang baru-baru juga masuk, ini ada katsu ramen, yakisoba, mie goreng Jepang, sama malah yang nggak disangka itu ini, apa karena namanya unik, ini Nagasaki campong ini lumayan banyak ini peminatnya ini. Saya waktu jadi, kebetulan saya komandannya untuk masak itu di Jalan Bypass Ngurah Rai itu ada ramen shop namanya Ida Bagus Ramen itu, yang mau arah ke Nusa Dua. Kalau yang sudah pernah ke Bali ya tidak dipungkiri ya, namanya ramen memang otentik dan aslinya semua taste-nya itu dari kaldu itu tulang-tulang babi. Sama untuk bikin pork chashu itu ya memang dia memakai kurobuta ya. Kurobuta itu babi hitam. Itu saya dulu memang mencarinya sangat mudah kalau di Bali. Bahkan bisa ya gampang lah. Nah, untuk mensiasatinya itu ya saya sendiri juga makan, karena Jogja juga Muslim semua. Jadi artinya sudah pasti saya berpikir kalau babi bermasalah dan memang nggak bakalan laku, saya ngerti gitu. Jadi saya combine, artinya dari yang pork chashu, nah ini saya ganti beef chashu. Jadi saya ambil persamaannya beef chashu itu, kalau beef itu ya bagian paha ya, seng itu, paha itu yang bagus banget kalau sudah diikat menjadi beef chashu itu teksturnya hampir sama dan ya cenderung bersih. Cuma untuk kaldu kita ganti dari tadinya tulang babi, kita ganti menjadi tulang sapi plus sedikit ceker ya. Cekernya itu untuk memutihkan kaldu itu cekernya itu bisa pakai ayam kampung itu pasti. Terus sama saya kasih serbuk ikan ya. Kalau ada di pasar biasanya saya minta kepala kakap merah dulu waktu ramai sekali. Jadi sekarang ini ya saya kasih serbuk ikan aja gitu. Itu sudah taste-nya sudah mendekati gitu. Dan sedikit merpoiknya itu ya minta maaf ya, memang kami harus rahasiakan. Jadi merpoik itu sudah tahulah itu berbagai rempah sayuran. Nanti sayuran-sayuran yang sifatnya bonggol-bonggol itu saya masuk, kemudian saya saring ya. Memang proses pembuatan kaldu sendiri minimal 1,5 jam mas soalnya. Jadi benar-benar taste itu, kalau Japan yang asli dia itu memang benar-benar warna itu benar-benar clear putih, sama taste-nya itu benar-benar bukan kayak orang Indonesia harus gurih banget, enggak. Jadi itu harus benar-benar prima dalam arti merpoik sama kaldu ya. Kaldu itu broth bahasa itu. Jadi benar-benar terasa gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi alhamdulillah ini saya jamin halal gitu. Ya gini dulu memang di Jakal itu saya buat ya ada lampion, terus ada ya pokoknya begitu orang masuk
sudah ngerti ini warung makan Jepang. Nah, ketika saya pindah kemari ini kan sedikit ke daerah ya, masuk ke sebenarnya bukan jalan utama, cuma ya jalan sudah aspal itu saya buat supaya jujurnya itu orang nggak takut. Memang saya mengandalkan kali ini saya masih mengandalkan taste sama cita rasa, sama dalam arti porsi, juga keautentikan rasa itu. Jadi kalau mengenai tempat memang kurang instagramable atau gimana ya. Nah, sama ada menu dampingan lain ya untuk masyarakat sini. Nah, sekarang alhamdulillah ya direspon lumayan ya, terutama nasi goreng. Nasi goreng itu nasi goreng yang tradisional, ada yang seafood, biasa untuk warga di sini. Saya tetap saya layani dalam arti untuk menutup kos. Ramen itu ya aslinya di Japannya sana itu orang makan tuh banyak yang berdiri malahan. Jadi memang kalau sekarang ya sudah menjelma menjadi makanan yang harus kongko, itu ya di Jogja itu bagus sekali, nggak ada yang salah. Jadi memang kita harus terima itu semuanya itu. Mau pilih yang mana, jadi dalam arti pilih taste. Untuk taste atau cita rasa itu ya mungkin alhamdulillah masih pada ke tempat saya. Perkenalkan, nama saya Hachiko, Kitsune Hachiko. Saya mengenal warung ramen Sapporo Ramen ini dari beberapa teman dari Arimes di Jogja. Sapporo Ramen itu merupakan warung ramen pertama di Jogja dan pelopor warung ramen di Jogja. Di sini tuh tempatnya unik. Dia menjual masakan Jepangan, tapi suasana di sini biasa aja, seperti warung biasa. Dan ramen di sini terkenal rasanya enak karena yang jual itu merupakan chef. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya pertama kali ini mencoba ramen di sini. Menurut saya ramen di sini dengan harga jauh di bawah rata-rata warung ramen yang ada di Jogja. Dengan harga segini, masakan yang didapatkan lebih enak. Jadi harapan saya itu gini ya, itu memang dunia usaha terutama kuliner makanan itu sangat berkembang cepat sekali ya. Jadi seorang pengusaha yang hebat itu aku pikir juga yang mengerti customer need ya, bukan karena kita bisa masak itu. Nah itu saya gitu. Jadi sudah enak itu di kita, belum tentu si customer itu oke lah artinya gitu. Jadi janganlah ragu melangkah selagi kita on the track ya artinya, dan yang paling penting itu jujur sama customer itu. Jujur. Jadi ya memang kalau barang sudah tidak bagus ya jangan disajikan gitu aja. Itu prinsip dari saya seperti itu. Nah sama gini Mas, kalau usaha itu sesuatu itu harus yakin, dalam arti gimana ya, kita itu ya benar nggak usah noleh kiri kanan atau belakang. Itu sesuatu yang kalau kita sudah yakini dengan passion kita, nah kita sudah nggak terpengaruh lah artinya gitu. Karena kita meyakini sesuatu ini yang saya bisa. Nah, dan yang paling penting berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semuanya itu sudah ditakar dan menjadi takdirnya. Itu saya sangat percaya.